Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial Kronologi Sejarah tahun 625 Masehi, dan mungkin ini akan jadi episode terakhir di tahun ini. Ada 5 peristiwa penting yang datang dari dalam dunia Islam di tahun ini atau bertepatan dengan tahun 3 hingga 4 Hijriah, dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam ada Ghazwah Uhud, kemudian ada pengusiran Bani Nadir, juga ada pembantaian 70 orang muslim di Bir Maunah, ada pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah bin Umar, dan terakhir adalah kelahiran Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kemudian 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam, 3-nya adalah dari pertempuran panjang Romawi Persia, dan 1 lagi dari negeri India yang justru di riwayat lain saya temukan bahwa ini terjadi di tahun 630. Jadi yang ini tidak akan saya bahas sekarang. Jadi hari ini akan dibahas secara singkat saja mungkin ya, karena ini peristiwa yang sangat panjang dan sudah dijelaskan di beberapa episode sebelumnya. Adalah peristiwa yang berkaitan dengan pertempuran Persia dan Romawi. Ada 3 peristiwa penting yang berkaitan dengan pertempuran ini. Yang pertama adalah kegagalan serangan persekutuan Persia dan Afar terhadap Konstantinopel. Dan yang kedua adalah penarikan mundur pasukan Persia di utara Mesopotamia ke arah barat seberang sungai Efrat. Dan yang ketiga adalah pengejaran pasukan Persia oleh Heraklius sambil membawa harta rampasan perang yang melimpah. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi lengkap sejarah tahun 625 Masehi. Sebagaimana sudah kita ketahui dan sudah kita jelaskan juga di beberapa episode sebelumnya, di beberapa tahun sebelumnya, konflik bersenjata antara Persia dan Romawi ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Sejak Kaisar Maurais atau Maurice ya, kemudian selanjutnya Kaisar Phocas, dan sekarang Kaisar Heraklius. Dan konflik ini terjadi dengan Kekaisaran Sasani di Persia, yang pada masa Heraklius itu dipimpin oleh Khusru II atau Kisra II. Kalau ingin tahu lebih lengkapnya ya, bisa dilihat di episode-episode sebelumnya, tahun-tahun bagaimana awal pertempuran antara Persia dan Romawi itu terjadi. Dan Heraklius ini adalah kelanjutannya, dan mungkin justru di bagian-bagian akhir konflik Persia Romawi ini berakhir ada pada masa kekaisaran Heraklius. Kejadian yang pertama adalah kegagalan serangan persekutuan Persia dan Afar terhadap Konstantinopel. Jadi kalau Persia itu kan dia memang sudah konflik panjang, baik secara hegemoni kekuasaan, kemudian memperlihatkan siapa yang paling berkuasa di daerah situ gitu ya, di antara 2 peradaban besar itu. Jadi mereka saling berperang dan saling menang dan kalah itu berganti-ganti. Kemudian kalau Afar ini mereka adalah bangsa nomaden. Nah, tentang bangsa Afar ini juga bisa dilihat di video-video sebelumnya ya, tentang apa dan bagaimana itu bangsa Afar. Tetapi yang perlu diingat adalah bangsa Afar ini bukan sebuah negara yang punya kekuasaan dan wilayah yang absolut. Mereka ini bangsa yang nomaden, berpindah-pindah, sehingga penguasanya itu sering disebut sebagai Khagan ya. Khagan ini adalah penguasa yang memang dia ibaratnya tidak ada istana tetap gitu. Mereka kan dari tenda ke tenda kemudian pindah-pindah gitu ya. Maka dikenal dengan nama Khagan penguasanya itu. Tetapi pada hakikatnya mereka juga ingin berkuasa dan ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Salah satu yang ingin mereka invasi, yang ingin mereka ambil daerah kekuasaannya adalah daerah yang mereka kan berbatasan dengan Bizantium ya, sehingga daerah yang ingin mereka kuasai adalah juga daerah yang sedang dikuasai oleh Bizantium, sehingga kepentingan mereka untuk memperluas wilayah itu bersinggungan dengan Bizantium. Jadi Persia dan Afar ini pada akhirnya itu sepakat untuk bersatu dalam kepentingan yang sama, yaitu menghancurkan hegemoni Bizantium yang memang pada saat itu
performanya sedang turun. Dari Phokas, kemudian Heraklius masa awal-awal, performa Bizantium memang turun seturun-turunnya. Bahkan Persia itu sudah ada di pintu gerbangnya Konstantinopel. Mereka ada di Kalsedon, dan Kalsedon itu nyaris ya satu kota banget di sisi, di pintu ya, di depannya banget Konstantinopel. Sehingga ini kan ancaman besar bagi Konstantinopel. Dan sampai segitunya kemunduran negara besar bernama Romawi Bizantium. Tetapi tentu saja meskipun sudah terpuruk gitu ya, sudah ada di titik terendah, Persia juga tetap tidak semudah itu untuk menghancurkan Bizantium yang merupakan sebuah kekaisaran yang sudah berdiri berabad-abad. Sehingga dia membutuhkan bantuan juga. Maka diambillah atau diajaklah bangsa Afar untuk, karena punya kepentingan yang sama terhadap Romawi, maka diajak untuk bersekutu, untuk berkoalisi. Sehingga sepakatlah mereka untuk mengadakan penyerangan secara bersama-sama. Maka setelah diadakan pertemuan ya antara dua belah pihak, antara Afar dan Persia, disepakatilah bahwa mereka akan menyerang dari dua arah yang berbeda. Bangsa Afar itu akan menyerang dari daratan, sementara bangsa Persia itu akan menyerang dari lautan. Penyerangan ini tentu saja membuat Kaisar Heraklius itu bersiap-siap ya. Karena ini ancaman yang besar nih. Mereka sudah ada di pintu depan Konstantinopel. Maka bersiap-siaplah ya ketiga pasukan ini. Yang pertama tentu saja pasukan Bizantium yang digempur dari dua sisi, ini dipimpin langsung oleh Heraklius. Kemudian dari pihak Persia dipimpin oleh jenderal yang sangat terkenal dalam sejarah perang Romawi Persia, yaitu Jenderal Shahbaraz. Shahbaraz ya namanya, agak susah menyebutnya memang. Dan Jenderal Shahbaraz ini memimpin pasukan laut dan menyerang dari Selat Bosporus. Dan sebagaimana disebutkan di judulnya tadi ya, bahwa misi pengepungan Konstantinopel ini terbukti tidak sukses sama sekali. Ini ada beberapa alasan, tapi alasan yang paling utama dari semua alasan kegagalan itu adalah sulitnya konsolidasi dan komunikasi antara bangsa Afar dengan bangsa Sasanid Persia. Karena memang wilayahnya yang terhalang sangat jauh. Jadi kalau untuk sekali pertemuan itu memungkinkan, tapi kalau berkali-kali pertemuan, apalagi untuk konsolidasi penyerangan, itu sangat menyulitkan. Karena posisi mereka itu ada terpisah oleh Selat Bosporus. Kapan mereka harus bertemu? Kalaupun bertemu itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga ini memberikan waktu kepada Heraklius untuk bersiap-siap dan merapikan barisan. Ada serangan dari Persia, maka Heraklius menahan serangan dari Persia tersebut, sementara Afar belum menyerang. Karena memang konsolidasi di antara mereka itu jauh, jadi konsolidasinya kurang, komunikasinya kurang, otomatis gitu ya. Otomatis penyerangan pun tidak dilakukan bersama-sama dari sisi waktu yang pas banget gitu, harinya sama, jamnya sama. Jadi mereka memang bersama-sama, tapi di selang-selang hari yang berbeda-beda gitu, paham gak sih? Misalnya hari pertama, kedua, nih Persia yang nyerang ke Heraklius, ya Heraklius fokus ke Persia. Nah Persianya diem, si bangsa Afar ini yang menyerang dari belakang ya, yang menyerang dari daratan. Ya Heraklius fokus juga ke bangsa Afar, karena bangsa Persia Sasanid Shahbaraz itu tidak melakukan penyerangan. Jadi selang-seling seperti itu ya, memang pengepungannya dilakukan di waktu yang sama, tetapi penyerangannya itu terjadi di hari-hari yang berbeda-beda. Nah ini keuntungan untuk pihak Heraklius di satu sisi, kerugian untuk pihak koalisi lawannya Heraklius di sisi yang lain. Maka ini menjadi kunci, sebetulnya kunci kekalahan koalisi Afar dan Sasanid untuk menjatuhkan Konstantinopel. Dan poin kemenangan dari Konstantinopel, dari Heraklius, selain tadi ya, selain kurangnya konsolidasi antara Afar dengan Persia,
juga benteng Konstantinopel yang memang terkenal kuat dan tidak pernah tembus. Ketika pengepungan dimulai, berbagai hambatan muncul. Suku Avar, meskipun memiliki kekuatan besar dalam jumlah, tidak memiliki teknologi yang cukup untuk menembus tembok Theodosian. Dan tembok ini memang tembok dari benteng Konstantinopel yang paling terkenal sulit sekali ditembus dan sangat-sangat kokoh. Sehingga Konstantinopel itu masih terlindungi dengan kukuh. Sementara itu, pasukan Persia menghadapi kesulitan menyeberangi Bosporus karena angkatan laut Bizantium juga menguasai lautan. Dan kurangnya koordinasi antara dua pihak ini menjadi masalah besar. Serangan mereka tidak pernah benar-benar terkoordinasikan, memberikan waktu bagi pasukan Bizantium untuk fokus pada satu ancaman. Pada akhirnya, setelah berminggu-minggu pengepungan, kedua pihak menarik mundur pasukannya karena memang tidak tembus-tembus pasukan Konstantinopel, sehingga pasukannya Heraklius itu masih kuat dan benteng Konstantinopel masih kokoh. Maka fix persekutuan ini menjadi gagal. Dan ini menjadi titik balik kebangkitan Heraklius yang selama ini mengalami kekalahan yang cukup signifikan. Karena kemenangan ini menaikkan moral pasukan Konstantinopel secara drastis. Mereka kan, wah kami ini sudah dalam keadaan terpuruk ya. Tanah-tanah kami sudah diambil banyak. Dari mulai Mesir, Palestina, Syria itu sudah diambil oleh Persia. Tadi ya, sampai pintu Kalsedon itu pintu mukanya masuk Konstantinopel itu sudah terkalahkan pasukan Konstantinopel, pasukan Heraklius, sehingga mereka dalam keadaan terpuruk. Pertempuran koalisi ini dan kemenangan mereka atas koalisi Avar dan Persia itu menaikkan motivasi mereka dalam berperang. Kami sudah kalah banyak. Posisi kami sudah terpuruk, tapi kami bisa menang. Menangnya bukan hanya menang dari Sasanid saja, tetapi juga menang dari koalisi antara dua pasukan besar. Sehingga mental mereka itu menjadi naik dan mereka menjadi percaya diri. Dan inilah modal awal titik balik Heraklius itu memenangkan pertempuran panjang selama puluhan tahun. Dan Heraklius mengambil momen ini dengan sangat baik. Dia pada akhirnya mengkonsolidasikan kekuatan, merapikan barisan, bukan hanya bertahan. Kali ini mumpung tentara-tentara mereka sedang sangat naik semangatnya, maka dilakukanlah serangan balik, dikejar tuh. Maka ini masuk ke peristiwa kedua, yaitu penarikan mundur pasukan Persia di utara Mesopotamia ke arah barat, seberang sungai Efrat. Maka Heraklius setelah mengkonsolidasikan pasukannya itu melakukan serangan dadakan terhadap pasukan Persia yang pada saat itu bertahan di Mesopotamia. Dan serangan mendadak ini tentu saja membuat pasukan Persia terkejut ya. Dan mereka kan baru saja melakukan penyerangan, mereka belum lama baru saja melakukan pengepungan berminggu-minggu lamanya ke Konstantinopel. Dan ketika mereka balik, mereka malah dikejar dan diserang balik. Ketika mereka menyelesaikan pengepungan itu, dalam keadaan belum pulih sepenuhnya lah rasa lelah mereka, kemudian mental mereka juga lumayan down ya, karena ternyata koalisi yang sangat diharapkan dengan Avar itu tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dalam keadaan turun seperti itu, mereka juga mendapat serangan balik dari Heraklius dengan serangan yang cukup memukul mereka. Serangan mendadak Heraklius di wilayah mereka memaksa Persia untuk menarik pasukannya ke arah barat dan menyeberangi sungai Efrat. Dan di belakang sungai Efrat itu mereka bertahan. Dan penarikan mundur ini adalah bagian dari strategi defensif untuk melindungi pusat-pusat kekuasaan Persia yang lebih dalam di Mesopotamia dan Iran Barat. Dan mereka bertahan ya di balik sungai Efrat itu. Penarikan mundur ini jadi ketika pasukan Persia mundur misalnya dari satu wilayah, dan ketika dia mundur, si pasukan Heraklius itu maju
Meskipun tidak pasukan besar, tapi malah gerilya ya. Tetapi Jenderal Shahbaraz bukan tidak tahu hal itu. Sehingga ini menjadikan penekanan yang serius terhadap Jenderal Shahbaraz. Maka dia terus melakukan penarikan mundur pasukan. Sampai terus mundur menyeberangi menyeberangi Sungai Efrat. Di sisi lain, pasukan gerilyanya Heraklius ini terus kayak nyusul gitu ya, nempel ke arah pasukan Persia. Nah, selama perjalanan gerilya itu, sebagaimana biasanya kalau tentara non muslim ya, itu akan melakukan, kalau mereka sudah menguasai satu wilayah nih, pasti yang dilakukan adalah penghancuran wilayah tersebut dan terjadinya perampasan besar-besaran dilakukan oleh tentara Heraklius. Ini bukan tidak diketahui oleh Heraklius ya, tetapi malah memang ini yang diperintahkan oleh dia karena dia memang membutuhkan dana yang cukup besar. Dana perang itu kan membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Logistiknya baik dari makanan tentara juga alat-alat perang itu membutuhkan biaya yang sangat banyak, belum lagi gaji tentara. Sementara Heraklius pada masa itu masih dalam keadaan terpuruk, belum stabil-stabil amat. Dia kan baru menang sekali itu ketika koalisi itu kalah gitu. Jadi dia belum punya tabungan yang cukup untuk melakukan perang lagi. Sehingga disuruhlah pasukannya untuk sekaligus menjarah dan mengambil harta rampasan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya kalau di kaum muslimin, yang dimaksud harta rampasan perang itu kan yang dibawa di perang saja ya. Yang dibawa di perang saja seperti senjata, kemudian baju besi, tombak, kemudian ya harta-harta yang dibawa pada saat perang gitu. Bekal-bekal tentara, kemudian tentara lawan itu juga menjadi rampasan perang. Tetapi yang beda lagi dengan pengertian di non-muslim. Ini kan yang berperang non-muslim ya, Heraklius dengan Sasanid Persia. Satu dia beragama Kristen Ortodoks dan satu lagi dia Zoroaster, menyembah api. Dua ini melakukan penyerangan memang dengan cara yang brutal. Mereka mengambil harta bukan hanya harta dari pasukan, sisa-sisa pasukan bukan, tapi rakyat yang di sana. Rakyat yang di sana itu diambil, dijarah hartanya, sehingga dalam perjalanan pengepungan secara gerilya ini sebetulnya Heraklius mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat melimpah. Dan ini menjadi peristiwa ketiga ya, yaitu pengejaran pasukan Persia oleh Heraklius sambil membawa harta rampasan yang melimpah. Dan ini memang secara fleksibel dan secara efektif ya, apa yang dilakukan oleh Heraklius ini mungkin dianggap brilian dan hebat gitu ya di kacamata non muslim ya, di kacamata secara umum. Ini adalah brilian dan hebat karena taktik Heraklius itu betul-betul minim dana, karena dia akan melakukan penyerangan dan pengejaran secara gerilya, tidak membutuhkan tentara yang sangat banyak. Jadi tentara banyaknya menunggu saja gitu ya, sisanya yang mengejar dan menyisir harta rampasan itu bergerilya, bukan dengan pasukan besar. Di samping itu, dana yang dikeluarkan sedikit, tapi yang diambil juga sangat banyak. Sehingga ini juga memulihkan kepercayaan para petinggi di Romawi terhadap Heraklius. Tadinya kan karena Heraklius itu kalah lagi, sampai puncaknya itu yaitu sisi-sisi kota Konstantinopel itu sudah terkepung di belakang oleh bangsa lain, di depan oleh bangsa Sasanid Persia. Selain itu, taktik Heraklius yang brilian juga sebetulnya karena dia bekerja sama dengan bangsa Turk ya, sehingga Persia itu dialah yang tadinya dia berharap Konstantinopel itu diserang oleh dua sisi, ternyata malah dia yang balik diserang dari dua sisi. Dari depan dia oleh Heraklius, oleh Konstantinopel, oleh Romawi Bizantium, dan dari arah belakang dia diserang oleh bangsa Turk. Dia bekerja sama dengan
kekaganan. Jadi sama-sama bangsa nomaden ya, sama kayak bangsa Afar, bangsa nomaden yang berpindah-pindah gitu. Dan dia mau bekerja sama dan mau menyerang Persia gitu. Sehingga ya Persianya yang malah jadi fokusnya itu malah jadi teralih, jadi dua sisi nih, sebelah sini harus lawan Konstantinopel, sebelah sini di belakang dari arah Asia juga harus melawan bangsa Turk. Turk di sini bukan Turki ya, Turk ini adalah bangsa, dan juga sudah dijelaskan juga di episode-episode sebelumnya tentang bangsa Turk ini. Pengejaran ini menunjukkan fleksibilitas taktik Heraklius. Dia menghindari pertempuran frontal besar yang dapat menguras kekuatan pasukan. Sebaliknya memanfaatkan mobilitas dan kejutan untuk mengganggu logistik Persia. Selain itu, rampasan perang yang diperoleh Bizantium memiliki dampak signifikan bagi kekaisaran. Setelah bertahun-tahun menderita akibat perang, akhirnya ekonomi Bizantium berada di titik kritis. Sehingga harta yang diambil oleh Persia membantu menopang pembiayaan perang. Dan tentu saja karena ini adalah dua peradaban besar antara Sasani dan Romawi, sehingga hasil dari pertempuran ya apapun hasilnya pasti berdampak terhadap banyak hal ya. Yang pertama adalah untuk Persia sendiri, ini selain kehilangan wilayah yang telah dikuasai, Persia juga kehilangan sejumlah besar persediaan dan harta karena sudah diambil ya tadi ya oleh Heraklius. Dan kekalahan ini mempermalukan Khusru II dan merusak moral tentaranya. Kemudian, dan ini nanti akan terus-terusan ya, Persia ini mengalami kemunduran sampai akhirnya benar-benar terkalahkan, bukan oleh Heraklius tetapi benar-benar terkalahkan oleh pasukan muslim pada masa Umar bin Khattab, yaitu di perang Qadisiyah, benar-benar hancur di perang Qadisiyah tersebut. Kemudian dampak yang kedua adalah bagi Bizantium sendiri. Keberhasilan Heraklius dalam mengejar pasukan Persia dan membawa pulang harta rampasan meningkatkan reputasinya sebagai pemimpin militer yang brilian. Ini dianggap oleh mereka Heraklius adalah pemimpin militer yang brilian. Dukungan internal untuk pemerintahannya yang sempat goyah sebelumnya itu sekarang menjadi pulih, dan posisi Heraklius di antara para petinggi Romawi itu menjadi sangat-sangat kuat sejak peristiwa ini. Lalu perubahan pada hal lainnya adalah perubahan pada dinamika perang, di mana momentum perang mulai bergeser. Yang tadinya dari pihak Bizantium kan terus-terusan nih, daerah Bizantium sebelumnya yang menjadi pusat peperangan gitu ya, kan Persia yang datang dan daerah-daerah Bizantium yang terambil. Ini menjadi berubah, di mana pasukan Persia yang sebelumnya menyerang secara agresif, kini malah berada dalam posisi yang defensif. Ini menjadi sekali lagi titik awal kemunduran Persia dan titik awal kemenangan bagi Romawi. Tahun 625 Masehi ini menjadi saksi bagaimana Heraklius dengan kepemimpinan strategisnya berhasil memanfaatkan kelemahan Persia untuk membalikkan keadaan perang. Penarikan mundur pasukan Persia ke barat Sungai Efrat dan pengejaran Bizantium yang disertai dengan harta rampasan yang melimpah menjadi simbol dari perubahan nasib kedua kekaisaran. Tetapi tetap saja momen ini tidak bisa dijadikan benar-benar akhir dari pertempuran panjang Persia dan Romawi. Jadi masih akan ada kelanjutannya di tahun-tahun berikutnya ya, dan masih ada pertempuran-pertempuran yang terjadi di antara mereka berdua, jadi belum akan berdamai dan akhirnya pun memang tidak akan berdamai gitu ya, selain dari memang jatuhnya Persia di tangan kaum muslimin. Hal ini teman pecinta sejarah ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Mekah dan Madinah, di mana pada saat ketika di Mekah ya, ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, ketika Rasulullah SAW masih mengajarkan Islam kepada kaum muslimin dan belum terjadi hijrah, itu pertempuran Persia dan Romawi, jadi kan waktunya bersamaan. Ketika di Mekah Rasulullah berdakwah, di luar Mekah, di luar Jazirah Arab, itu Persia dan Romawi berselisih. Dan pada saat Rasulullah SAW di Mekah, itu yang menang adalah Persia kan.
Kan pada tahun 625 ini ketika Romawi bangkit masa Heraklius, ini kan Rasulullah SAW sudah hijrah ya. Waktunya bersamaan dengan Ghazwah Uhud. Sebelum-sebelumnya, sebelum 625 ini, Persia selalu mengalami kemenangan. Nah, ini menjadikan perbincangan di kalangan sekitar daerah peperangan itu terjadi, termasuk di Jazirah Arab. Ya, sama saja lah dengan kita. Ada terjadi peperangan di mana di Rusia dan Ukraina, itu kan jadi bahan perbicaraan juga pada kita ya. Kita berada di pihak mana. Juga sekarang terjadi pertempuran antara Israel dan Palestina. Ini kan jadi pembicaraan juga di luar Israel dan Palestina. Di kita misalnya di Indonesia, ini kan jadi pembicaraan dan kita jadi saling ngobrol gitu. Kita ada di pihak mana nih? Nah, kita ada di pihak Palestina karena Palestina gini dan sebagainya. Pada masa itu juga sama. Ketika terjadi pertempuran antara Persia dan Romawi, itu masyarakat Arab memperbincangkan kira-kira siapa nih yang menang dan kita akan megang yang mana gitulah. Kasarnya kita akan megang yang mana. Nah, pada saat itu kaum kafirin Quraisy itu karena mereka sama-sama pagan ya, sama-sama menyembah benda, yang satu menyembah api, yang satu menyembah batu kan, masyarakat Arab, maka mereka lebih berpihak kepada Persia yang pada saat itu menyembah api. Sementara kaum muslimin meskipun Romawi Bizantium itu menganut Kristen Ortodoks, tapi sama-sama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sehingga kaum muslimin itu berada di pihak Romawi. Dan berita kekalahan itu ternyata menjadi bulian bagi kaum kafirin Quraisy membuli masyarakat muslimin di Mekah. Ya, mereka mengatakan hal yang macam-macam lah ya. Ya, misalnya itu pihak kamu tuh kalah misalnya di sana gitu. Memang yang menyembah ya, teman-teman kami memang hebat, misalnya Persia memang hebat, mereka akan teman-teman kami dan kalian pun akan mengalami terus-menerus kekalahan sebagaimana Romawi. Nah, berhubungan dengan hal itu, ini ada hubungannya dengan muslimin ya, karena dari apa yang terjadi di Persia dan Romawi, lalu hubungannya dengan Makkah, dengan kaum kafirin Quraisy dan muslimin, maka turunlah ayat tentang Rum ini yang diabadikan, malah Rum ini jadi nama surat tersebut ya, Quran surat Ar-Rum ayat 1 hingga 7. Alif Lam Mim, bangsa Romawi telah dikalahkan. Ayat keduanya. Ayat ketiganya, di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahan itu akan menang. Negeri yang terdekat itu mana? Di sini disebutkan yakni dekat dari negeri Arab, yaitu Suriah dan Palestina. Dan pada saat turunnya surat ini, Persia sudah merebut daerah Palestina dan Romawi. Bahkan Palestina sebagai bentuk mereka izah itu apa ya, kebanggaan kemenangannya atau tanda kemenangannya, mereka itu membawa salib suci dari Palestina ke Persia. Saking mereka ingin menunjukkan kemenangan mereka, ingin menunjukkan hegemoni mereka. Dan mereka setelah kekalahan itu akan menang. Nah, kemenangan inilah yang terjadi di tahun 625 dan seterusnya sampai nanti Persia runtuh. Dalam beberapa tahun lagi, dan luar biasa ya, ini terbukti benar. Milik Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang mukmin. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ayat ke-6-nya, itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir, yang tampak maksudnya dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Dan ini tafsirnya sangat panjang, teman pecinta sejarah, kalau misalnya kita mau mengulik ya. Tetapi tentu saja ini bukan bagian saya. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu benar.
terbukti hanya dalam beberapa tahun saja dari jatuhnya Palestina, itu akan berpindah dan benar terjadi. Ini diawali kemenangannya memang tidak langsung blok di tahun 625. Nanti kita akan terus bahas ya sepak terjangnya Heraklius dalam menggeser terus posisi Bizantium, dan bahkan sekarang peperangannya terbalik, malah Bizantium yang menyerang dan Persia yang bertahan. Dan bahkan nanti puncaknya salib suci itu oleh Heraklius dari Persia dikembalikan, dibawa pulang ke Palestina. Itulah teman-teman pecinta sejarah, dan inilah menjadi akhir dari serial sejarah 625 Masehi, bertepatan dengan tahun ketiga hingga keempat Hijriah. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.